Edgar Hoover. FBI di zaman Edgar Hoover itu adalah FBI terkuat sepanjang sejarah Amerika Serikat. Dan kehebatan ini, berapa briliannya Edgar Hoover itu, karena dia selalu bisa mengemas kejahatan supaya itu menjadi keuntungan bagi FBI, dikapitalisasi, sehingga setiap FBI datang ke Senat, ke Kongres untuk minta kewenangan tambahan, selalu dikabulkan oleh Kongres. Dan kehebatannya Edgar Hoover ini, setiap ada presiden baru, sehingga dia ini adalah direktur FBI sekitar 5 atau 6 presiden, saya lupa itu. Setiap ada presiden baru, dia datang bawa map. Dan map itu isinya dikasih ke presiden, Bapak Presiden, saya minta petunjuk tentang ini. Lalu presiden selalu setiap membuka map itu mengatakan tolong bantu diamankan. Isi map itu kalau nggak celahnya presiden, celahnya keluarga presiden, cacat-cacat yang kalau dibongkar itu bisa meledak. Akhirnya FBI punya dua kekuatan. Presiden Amerika selalu mendukung dia, Edgar Hoover selalu menjadi direktur FBI, dan kemudian Senat selalu menambah, boleh menyadap, boleh tembak di tempat, macam-macam lah waktu itu. Terutama karena waktu itu Amerika juga perang lawan mafia pajak, ya. Kemudian juga komunisme. Hebat betul. Nah, sampai ada seorang yang agak jahat, ya, bukan agak jahat lah. Dalam perspektif orang Amerika, Nixon itu termasuk presiden yang dianggap nggak terlalu lurus. Sampai Nixon jadi presiden, yang pertama Nixon lakukan adalah menggerebek kantor FBI. Dan disitulah terbongkar semua operasi-operasi rahasianya Edgar Hoover. Ternyata Edgar Hoover menggunakan FBI untuk kepentingan pribadi, ya, untuk kepentingan pribadi dan untuk kejayaan pribadi. Dan ternyata Edgar Hoover ini sakit jiwa karena dia homo. Dia mati di kamar hotel dengan teman homonya itu. Saya khawatir di tempat kita ini juga banyak orang sakit jiwa. Saya khawatir itu. Kenapa orang itu takut diawasi? Ya? Kenapa orang itu nggak mau membuka masalahnya? Kenapa orang itu bikin semboyan, berani jujur hebat, tapi begitu mau diawasi bilang jangan ganggu pemberantasan korupsi? Loh, Anda pakai kewenangan dari negara, Anda pakai uang dari negara, saya ditugaskan oleh konstitusi saya untuk mengawasi Anda, kok Anda larang saya? Ini kan sakit jiwa. Nah, saya khawatir, ini saya cerita ini saya sampaikan presiden sampai dia ketawa. Saya khawatir yang beginian udah mulai kejadian. Karena semua kewenangan ini nggak ada yang dibatasi lagi sekarang. Orang boleh ngintip seenaknya, orang boleh nyadap seenaknya, orang boleh nangkap tanpa prosedur. Tidak ada lagi yang namanya hukum acara. SOP internal mengalahkan undang-undang. Ini apa ini negara? Oke lah kalau memang begini yang mau kita teruskan, tunggulah pertandingan ini akan terjadi antara bandit dengan bandit. Dan sistem hukum kita ini tergadai semuanya. Karena kemudian yang jadi korban ini adalah orang-orang yang bego. Yang hebat-hebat nggak bisa jadi korban. Anda lihat, ini omongan saya. Pertarungan ini sadis kalau dibiarkan itu menjadi minat orang per orang. Ya. Orang-orang itu yang merajalela, ya, memasukkan uang swasta ke dalam negara, menggunakan swasta untuk operasi habis-habisan, menggunakan konglomerat untuk pembiayaan pembangunan tanpa tender dan sebagainya, orang itu akan selamat. Tapi orang-orang lugu, ya, yang tidak mengerti apa-apa, tiap hari itu ditembak kepalanya itu. Seperti korban dan penjahat yang sebenarnya. Padahal penjahat yang sebenarnya tidak tersentuh. Ini yang saya sedihkan. Kenapa saya mengharuskan kita memperkuat parlemen? Karena sejahat-jahat orang DPR itu, dia punya konstituensi. Dia pulang ke rakyatnya. Dia minta mandat kembali setiap 5 tahun. Kalau dia jahat, rakyat boleh membuat keputusan untuk tidak memilih dia. Dan itu dia lakukan secara rutin. Tapi ada orang-orang ini yang di dalam birokrasi negara itu permanen. Dan tidak bisa dicabut. Dan mereka itu bersekongkol. Siapapun pejabat politik yang datang, sekongkolnya gak selesai-selesai. Dan itu juga terjadi. Saya mengkritik banyak di KPK itu. Bagaimana kok ada polisi yang sudah dipecat masih jadi penyidik? Apa Anda tidak sedang membangun oligarki mafia di dalam KPK? Saya katakan ini secara jujur kok.
Ada surat mencatatnya. Tapi orang itu masih naikkan surat untuk memeriksa orang. Anda dipecat. Kan itu masalahnya sekarang. Cuman kita berani nggak ngomong begini, karena semua ini udah kena intip semua nih. Ya kan? Saya dibilangin ada inilah, ada saya. Lucu lah kalau diceritain itu. Tapi silakan aja. Saya ingin DPR ini kuat kembali kepada fungsinya sebagai penyelenggara pengawas tertinggi di Republik ini. Sehingga tidak boleh ada lembaga suci yang tidak boleh diawasi. Sebab di mana tidak ada pengawasan, korupsi terjadi. Korupsi terjadi juga pada ingatan publik kok. Kita ini jadi nyonton yang enggak ada hasilnya. Memuakkan gitu loh. Hasilnya nggak ada. Mana pengembalian keuangan negara? Audit aset sita mana? Mobil Wawan itu di mana sekarang? Ya. Nggak ada yang tanyakan kok. Karena kalau kami sudah punya mekanisme. Bohong. Terbuka dong kalau ada. Kenapa kasus Senturi berhenti? Bu, jangan kita mengatakan DPR salah. Kenapa melakukan penyidikan? Toh ini tidak terbukti. Terbukti tapi ini ditutup. Apa yang tidak terbukti? Rekaman-rekaman rapatnya ada kok, transfer uang tengah malam ada kok. Ya kan? Kalau memang hebat kan jenis kompensasinya apa, itu mesti dicari. Hambalang kenapa dihentikan lalu proyek itu mangkrak? Mana yang disebut dengan mafia migas? Mana yang disebut dengan mafia impor daging? Mana itu impor daging mafianya? Mana? Dalam kasus PKS dulu yang jadi tersangka Fatona, Lutfi Hasan, sama Elizabeth Fatona, mafia calo. Lutfi Hasan ini anggota komisi komunikasi, komisi luar negeri. Urusan apa dia sama impor daging? Nah kenapa menterinya nggak jadi tersangka? Kenapa dirjennya tidak jadi tersangka? Kenapa direkturnya menjadi tersangka? Kenapa departemen perdagangan yang mengeluarkan izin ekspor, izin impor tidak jadi tersangka? Ini kan main-main Pak. Cuman kita kan tepuk tangan terus. Nonton wayang aja sampai pagi. Bengkak mata kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat